Perkenalkan, nama saya Anggit Pamungkas dari kelas 11 KAP absen nomor 6. Ingin mempresentasikan mengenai jenis dan sifat-sifat koloid. Koloid adalah suatu campuran zat heterogen antara dua zat atau lebih di mana partikel-partikel zat ini berukuran koloid dan tersebar merata dalam zat tersebut. Ukuran koloid berkisar antara 1 sampai 100 nm. Perbandingan sifat larutan koloid dan suspensi. Pada larutan satu fase, koloid terdiri dari dua fase dan suspensi juga dua fase. Dan koloid sukar mengendap, sedangkan suspensi mudah mengendap. Koloid dapat disaring dengan penyaring ultra, sedangkan suspensi dapat disaring. Koloid tampak homogen, suspensi tampak heterogen. Ukuran partikel koloid 1 sampai 100 nm, sedangkan ukuran partikel suspensi sekitar lebih dari 100 nm. Pada koloid sistem dispersi padatan halus. Pada suspensi sistem dispersi padatan cenderung kasar. Koloid terdapat pada sabun dan susu, sedangkan suspensi merupakan campuran air dan pasir. Jenis-jenis koloid. Yang pertama adalah sol. Jenis-jenis koloid yang pertama adalah sol. Sistem koloid ini terbentuk dari fasa terdispersi berupa padatan dan fasa pendispersinya berupa cairan. Contoh yang dapat kita lihat secara langsung adalah sol emas, tinta, dan cat. Selanjutnya sol padat. Jenis-jenis koloid yang berikutnya adalah sol padat. Sistem koloid ini terbentuk dari fasa terdispersi yang berupa padatan dan fasa pendispersinya merupakan padatan. Contohnya adalah gelas berwarna dan intan hitam. Selanjutnya aerosol padat. Jenis-jenis koloid yang ketiga adalah aerosol padat. Koloid ini terbentuk oleh fasa terdispersi berupa padatan dan fasa pendispersinya berupa gas. Contoh seperti asap dan debu. Jenis-jenis koloid yang keempat adalah emulsi. Sistem koloid ini akan terbentuk oleh fasa terdispersi berupa cairan dan fasa pendispersinya cairan. Contoh seperti susu, santan, dan minyak ikan. Selanjutnya adalah emulsi padat. Emulsi padat merupakan jenis-jenis koloid yang terbentuk dari fasa terdispersi berupa cairan dan fasa pendispersinya berupa padatan. Contohnya seperti mutiara, keju, dan jelly. Selanjutnya aerosol cair merupakan sistem koloid yang terbentuk oleh fasa terdispersi berupa cairan dan fasa pendispersinya berupa gas. Contohnya seperti kabut, awan, dan hairspray. Selanjutnya buih. Jenis-jenis koloid yang berikutnya adalah buih. Sistem koloid ini terbentuk oleh fasa terdispersi berupa gas dan fasa pendispersinya berupa cairan. Contohnya seperti buih sabun dan krim kocok. Jenis-jenis koloid yang terakhir adalah buih padat. Sistem koloid ini terbentuk oleh fasa terdispersi berupa gas dan fasa pendispersinya berupa padatan. Contoh seperti karet busa dan batu apung. Sifat-sifat koloid. Yang pertama adalah efek Tyndall, adalah gejala penghamburan berkas sinar atau cahaya oleh partikel-partikel koloid. Hal ini disebabkan karena ukuran molekul koloid yang cukup besar. Efek Tyndall merupakan satu bentuk sifat optik yang dimiliki oleh sistem koloid pada tahun 1869. Tyndall menemukan bahwa apabila suatu berkas cahaya dilewatkan pada sistem koloid, maka berkas cahaya tadi akan tampak. Tetapi apabila berkas cahaya yang sama dilewatkan pada larutan sejati, berkas cahaya tadi tidak akan tampak. Singkat kata, efek Tyndall merupakan efek penghamburan cahaya oleh sistem koloid. Ini adalah gambar dari Tyndall koloid. Ada perbedaan antara cahaya ketika dipancarkan pada larutan dan cahaya ketika dipancarkan pada koloid.
Yang selanjutnya adalah gerak Brown atau gerak acak. Ialah gerakan partikel-partikel koloid yang senantiasa bergerak lurus tapi tidak menentu. Jika kita amati koloid di bawah mikroskop ultra, maka kita akan melihat bahwa partikel-partikel tersebut akan bergerak membentuk zigzag. Pergerakan zigzag ini dinamakan gerak Brown. Partikel-partikel suatu zat senantiasa bergerak. Gerakan tersebut dapat bersifat acak seperti pada zat cair dan gas. Sedangkan zat padat hanya berosilasi di tempat, tidak termasuk gerak Brown. Ini adalah contoh gerak Brown atau gerak acak. Partikel koloid senantiasa bergerak secara acak dan patah di bawah mikroskop ultra, yang disebabkan oleh adanya tolak-menolak muatan dan benturan-benturan antara partikel. Yang ketiga adalah elektroforesis atau gerakan partikel koloid karena pengaruh medan listrik. Elektroforesis membuktikan bahwa partikel koloid memiliki muatan. Ketika listrik dialirkan, maka koloid akan bergerak menuju arah kutub lawannya. Yang keempat, adsorpsi, yaitu penyerapan terhadap partikel atau ion atau senyawa yang lain sehingga partikel koloid bermuatan. Koloid atau koloid FeOH3 bermuatan positif karena permukaannya menyerap ion H+ sehingga bermuatan positif. Adanya muatan senamakan koloid FeOH3 akan tolak-menolak sesamanya sehingga partikel-partikel koloid tidak akan saling menggerombol. Yang kelima, koagulasi adalah pengumpulan partikel koloid sehingga membentuk endapan karena kerusakan stabilitas sistem koloid. Terjadinya peristiwa koagulasi pada koloid dapat diakibatkan oleh peristiwa mekanis atau peristiwa kimia. Misalnya, pencampuran koloid yang berbeda muatan dan adanya elektrolit. Yang keenam, dialisis merupakan proses penghilangan ion-ion yang mengganggu kestabilan koloid dengan cara penyaringan. Di sini yang berwarna kuning merupakan koloid, sedangkan yang bertanda plus dan negatif merupakan ion-ion. Air ketika masuk masih mengandung koloid dan ion, dan ketika dikeluarkan air hanya akan mengandung ion, sehingga dapat memisahkan antara koloid dan ion. Yang ketujuh, koloid pelindung adalah suatu koloid yang ditambahkan pada koloid lain agar diperoleh koloid yang stabil, tapi tidak menyebabkan koagulasi karena melapisi partikel koloid sehingga melindungi muatan koloid. Yang kedelapan, koloid liofil dan liofob. Koloid liofil merupakan koloid yang partikel terdispersinya menarik medium pendispersi, sedangkan koloid liofob adalah koloid yang partikel terdispersinya tidak menarik medium pendispersinya. Jika medium pendispersinya berupa air, maka disebut koloid hidrofil dan koloid hidrofob jika tidak berupa air. Sekian presentasi dari saya. Jika ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Sekian, terima kasih.